Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Marani Aulia dengan NIM S1S1 jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haroleo. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi di Android Studio dengan tampilan yang sederhana. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita membuka Android Studio, lalu kita pilih File dan New Project. Lalu kita pilih NPT View Activity, lalu kita next. Sini kita ganti nama filenya, belajar satu. Terus packaging-nya bisa diubah. Di sini namanya, tapi di sini kasih nama com.zahra.belajar satu, lalu pilih save location-nya, lalu pilih bahasanya. Di sini saya menggunakan Java, dan ini kita next saja. Kita pilih, kita tunggu di sini akan memakan waktu yang cukup lama. Baik, setelah kita membuat new project, terdapat dua file. Ada activity main.xml dan main activity Java. Selanjutnya kita ke activity main.xml. Di sini kita pilih kode. Nah, di sini terdapat kode yang tertera, tapi di sini eh, kita akan membuat ulangnya yang akan kita buat itu tampilannya seperti ini. Yang ada spinnernya, ada buttonnya, dan text view-nya. Baik, jadi bagaimana kita akan membuat tampilan yang seperti ini? Kita kembali ke Android Studio-nya, lalu kita pilih di desain, kita split aja, lalu kita ke layout, kita pilih linear layout. Nah, di sini pada tampilan ini terdapat codingan dari layout yang kita buat tadi di desain. Terus yang bagian ini kita hapus saja. Yang bagian tampilan yang sudah ada tadi kita hapus. Kita sisakan yang linear layout. Lalu di dalam linear layout ini kita tambahkan Android yang XML, XMLNS, Android yang skema kita tambah, kita enter. Kalau kita enter lagi, kita tambahkan tools, kita klik tools, nanti akan muncul sendiri codingannya, kita enter. Lalu di bagian layout width ini kita ganti jadi match parent. Lalu di bagian layout height kita ganti match parent juga. Lalu di sini kita tambahkan padding. Sini kita tambahkan padding. Kita tambahkan 16 dp. Lalu di orientasinya vertikal. Di sini yang ini bagian ini kita hapus saja. Jadi sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu. Jadi yang bagian bar pertama ini adalah deklarasi XML yang menunjukkan versi XML dan encoding yang digunakan. Lalu setelah itu kita tadi telah membuat layout pada bagian desainnya.
yang berfungsi adalah yang menggambarkan tata letak utamanya. Lalu di bagian Android yang bagian ini dan yang bagian bar 3 sama bar 4 itu eh, adalah atribut yang mendefinisikan namespace yang digunakan dalam XML. Lalu di bagian layout width dan height ini adalah atribut yang mengatur lebar dan tinggi dari linear layoutnya. Jadi match parent di sini eh, yang berfungsi untuk mengatur antara lebar eh, dari desainnya ini, lebar dan tingginya, agar sesuai dengan lebar dan tinggi tampilan utamanya. Lalu di sini juga kita tambahkan tadi Android padding 16 dp. Ini adalah atribut yang memberikan jarak padding sebesar 16 dp atau density independent pixel dari tepi linear layoutnya. Terus ada juga Android orientation yang kita pilih itu vertikal. Ini adalah atribut yang mengatur orientasi linear layoutnya menjadi vertikal sehingga elemen-elemen akan ditata secara berurutan dari atas ke bawah. Baik, selanjutnya kita membuat spinner. Nah, di mana kita buat spinnernya? Di sini ada tanda setelah tutup linear itu kita enter. Nah, di bawah sini kita membuat spinner. Nah, di mana biar gampang itu kita pilih di desain. Lalu ada yang bagian pelet ini ada containers. Nah, di sini ada spinner tulisannya spinner. Nah, ini kita tarik saja ke desainnya. Nah, lalu muncullah codingannya di kode dari file activity main.xml. Kita kasih rapi dulu. Di sini kita tambahkan margin topnya. Kita lihat ini namanya spinner yang ada ini. Nah, item satu ini adalah spinner. Kita tambahkan margin top ini. Nah, di sini sudah ada. Kita enter saja. Nanti kita langsung dia otomatis tampil. Kita buat di 40 dp. Lalu kita enter, kita buat lagi margin. Kita enter, kita kasih 16 dp. Lalu kita tambahkan gravity, layout grid, gravity. Kita buat jadi di tengah, jadi kita pilih center. Nah, setelah itu kita akan membuat buttonnya. Itu kita pilih lagi di desain, ada tulisan button, kita pilih button yang di sini, kita tarik lagi. Nah, setelah itu pasti di bagian kodenya ada lagi tampil codingannya. Di sini kita tambah Android text-nya, kita coba ganti dulu find grid. Lalu kita tambahkan margin 16 dp. Lalu gravity center. Sebelum itu kita lanjut, saya mau jelaskan dulu di bagian spinnernya. Kita membuat spinner karena tadi kita akan mengikuti panduan yang ada di PDF yang seperti ini. Jadi ini namanya spinner. Kita sudah membuatnya dan kita sudah juga membuatnya button yang ini. Nah, jadi spinner ini adalah elemen spinner yang digunakan untuk memilih warna birnya atau kita akan mengganti jadi warna color. Nah, yang pada bagian bar yang 10 ini, yang ID ini adalah atribut yang memberikan ID unik.
dari color ke spinner sehingga dapat diidentifikasi dalam kode Java. Jadi di sini kita ubah saja nama ID-nya menjadi color. Dan layout width-nya ini dan height-nya ini mengatur lebar spinner agar sesuai dengan lebar tampilan dan tinggi agar disesuaikan dengan konten web konten. Lalu yang bagian margin top yang 40 dp ini ada memberi jarak 40 dp dari atas spinner. Jadi dari atas yang spinner ke button ini memberi jarak dari 40. Oh, maaf, berarti dari jarak layout ke spinner itu jaraknya 40 dp. Lalu eh, layout marginnya 16 dp ini memberi jarak 16 dp dari semua sisi spinner. Dari sini ke sini itu 16 dp. Dari semua sisinya itu 16 dp. Selanjutnya layout gravity center ini mengatur agar spinnernya berada di tengah tampilan. Lalu ada Android anti-race yang bagian. Nah, selanjutnya ada di button. Button ini juga terdapat ID yang akan memberikan unik dari button itu sendiri yang kita menamai ID-nya itu find beer. Lalu terdapat juga layout width yang fungsinya sama juga. Nah, Android text-nya ini adalah teks yang akan ditampilkan pada tombol yang sudah tampil ini find beer. Find beer. Margin dan gravity-nya sama juga fungsinya. Setelah itu kita akan membuat text view yang seperti ini, text view. Caranya, nah selanjutnya kita akan buat text view itu ada di bagian desainnya. Kita pilih teks, ada di bagian atas itu ada text view, kita tarik saja. Kalau kita ke bagian tampilannya, nah di sini terdapat text view, tidak terdapat juga codingannya. Di sini kita ganti ID-nya menjadi brands. Ini terserah kalian mau ganti ID-nya, terserah dari kitanya. Jadi saya di sini menggantinya menjadi brands. Untuk Android Wear dan Hack sendiri itu fungsinya sama juga. Lalu Android text-nya ini mengganti dari text view. Nah, ini sudah terganti text view, coba kita ganti menjadi belum ada pilihan warna. Nah, ini terganti, tapi di sini terdapat error karena kita membuat ini menjadi hard coding. Jadi, eh, ini yang fine beer ataupun yang bagian teks ini kita akan membuatnya di dalam string. Nanti kita panggil di dalam eh, main XML ini, tapi kita buatnya di dalam string dulu, baru kita panggil di XML ini. Itu sebentar, kita pakai dulu ini. Ada lagi yang akan ditambahkan. Kita tambah di atas ini marginnya 16, lalu gravity-nya. Maaf, ini baru jangan kita close saja. Kita pilih center. Ini sudah tampil. Nah, selanjutnya kita akan pergi di stringnya untuk mengganti agar tidak melakukan hard coding. Jadi kita pergi di res, values, ada tulisan string.xml, kita klik. Nah, di sini tampilannya. Tapi sebelum itu, di sini saya belum menjelaskan yang bagian text view-nya. Sebenarnya kurang lebih sama semua fungsinya. Dari ID kita ganti ini sebagai unik agar pas kita panggil itu tidak tidak ini. Jadi kurang lebih sama. Di sini ada ID yang memberikan eh, adalah elemen text view yang digunakan untuk menampilkan merek bir. Hmm, jadi terus ini adalah atribut yang memberikan ID unik yaitu brands ke text view sehingga dapat diidentifikasi dalam kode Java nanti. Untuk match parent-nya ini sama saja fungsinya. Mengatur lebar text view agar sesuai dengan lebar tampilan dan tinggi agar disesuaikan dengan konten web content. Selanjutnya text view dengan stringnya brands yang beneficikan dalam file string.xml. Itu nanti kita akan membuat di dalam string, jadi langsung saja kita buat string, tambahkan lagi string yang kita akan buat. Kita buat string.
Kita kasih nama find dir. Lalu kita buat lagi string lagi untuk bagian text view-nya. Yang ini untuk bagian em, button-nya. Yang ini untuk bagian text view-nya. Namanya branch. Terus saya kasih nama belum belum ada pilihan warna. Jadi di bagian spinnernya nanti itu saya buat pilihan macam-macam warna. Selanjutnya kita membuat spinnernya itu memakai string array. Kita tambahkan lagi string array yang namanya itu color. Lalu ada item-itemnya, ada item, ada pink, habis itu biru, hitam, lalu cream. Jadi XML di atas ini eh, ada berbagai jenis data yang terdiri dari string, array, dan nama aplikasinya. Nah, di bagian resource ini adalah elemen root atau akar dari file resource XML-nya yang digunakan untuk mengelompokkan semua sumber daya yang didefinisikan di dalamnya. Yang dimana ada string yang ada di sini belajar satu adalah definisi string dengan nama aplikasi name yang digunakan untuk menentukan nama aplikasi. Yang ini adalah atribut yang memberikan nama unik dari aplikasi ke string ini, yaitu yang tadi belajar satu. Selanjutnya ada findBear. Ini adalah definisi string dengan nama findBear yang digunakan sebagai teks pada tombol findBear di antar muka pengguna. Nah, nama findBear ini adalah atribut yang memberikan nama unik, yaitu findBear, ke string ini. Lalu findBear ini adalah teks string yang akan digunakan pada tombol findBear. Jadi kita ganti tombolnya tadi yang bagian button, kita panggil di .xml yang ada di string tadi itu caranya add string nama aplikasinya tadi itu findBear. Pasti dia akan tampil, tapi di sini kita tidak melakukan hardcoding. Selanjutnya kita ke string lagi di bagian branch. Branch ini adalah definisi string dengan nama branch yang berisi teks dengan format tertentu. Nah, nama branch ini adalah atribut yang memberikan nama unik branch ke string ini. Lalu ini adalah belum ada pilihan warna ini adalah string text string yang mungkin digunakan dalam konteks tertentu dalam aplikasi. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita panggil lagi di bagian XML-nya pada text view ada di sini Android text. Di sini kan kalau kita tulis begini kan melakukan hard coding ya. Jadi kita eh, panggil dia yang ada di string tadi yang kita sudah buat. Namanya branch. Yaitu add string garis miring branch. Kita coba lihat. Nah, namanya branch. Oke. Dan tampilannya itu sama saja. Setelah itu kita ke stringnya lagi. Di sini ada string array name. Adalah definisi array string dengan nama color yang digunakan untuk menyimpan daftar warna yang dapat dipilih dalam spinner pada antarmuka pengguna. Yang ada nama colornya yang merupakan atribut untuk ke array stringnya. Nah, yang item pink item beberapa item ini adalah elemen dalam array string yang berisi warna pink, warna biru, warna hitam, dan cream. Ini ada elemen-elemennya. Nah, file resource ini digunakan untuk memisahkan data yang digunakan dalam aplikasi dari kode Java dan layout XML yang memungkinkan untuk mengubah teks atau nilai-nilai lainnya tanpa harus mengedit kode sumber aplikasi secara langsung sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan lokalisasi aplikasi Android. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita membuat tombol itu bisa apa yang kita pilih di dalam spinner kita bisa mengkliknya dan merubah text view-nya sesuai apa yang kita pilih di spinnernya. Jadi kita dari caranya kita pergi di main activity Java, lalu kita buat file, new, kita buat Java class. Namanya
bir export. Kita enter. Nah, di sini ada kelasnya yaitu namanya bir export. Lalu kita tambahkan di atasnya itu import import java.util arraylist. Lalu kita import lagi java.util.list titik koma. Kita ke public class-nya, kita masukkan list. Kalau kalian tidak mau buat filenya baru, bisa di dalam main activity Java, tapi untuk lebih rapinya saya membuat file baru Java kelasnya. Saya membuat kelas baru di Java-nya. Yaitu caranya seperti ini, nanti saya jelaskan, saya ketik terlebih dahulu. Ada public class yang namanya bir export, lalu kita tambahkan list, lalu string, lalu get branch, string color, lalu list. Mau di sini listnya belum besar errornya. Jadi salah menamai kan error list string branch. Jangan lupa diperhatikan hurufnya kecil besar itu mempengaruhi kode tersebut. Jangan sampai error. Lalu if color dot equals. Ini kita masukkan pilihannya ada pink. Pilihan untuk spinnernya yang sudah kita masukkan tadi ada pink. Lalu branch kita buat lagi add pink biru, biru, hitam, dan pink. Lalu else brand add 21098. Tambahkan lagi. Lalu di bawahnya itu return branch. Nah, jadi ini saya membuat di public class-nya. Nah, jadi yang pertama, kode ini bagian dari sebuah kelas Java yang disebut dir export. Kelas ini memiliki satu metode bernama getBranch yang mengambil satu argumen berupa string dengan nama dan mengembalikan sebuah daftar list berisi nama-nama merek bir yang berdasarkan warna yang diberikan sebagai argumen. Bagian atas ini, package com-nya ini adalah deklarasi paket package, di mana kelas bir expert berada. Kode ini memberitahu compiler bahwa kelas tersebut berada dalam paket example, yaitu dalam paket Zara belajar 1. Lalu di bagian import Java util ArrayList ini adalah pernyataan import yang digunakan untuk mengimpor kelas ArrayList dari paket Java util ArrayList adalah struktur data dinamis yang digunakan di dalam kode untuk menyimpan daftar merek bir. Sedangkan untuk Java util list sendiri, ini adalah pernyataan import yang digunakan untuk mengimpor kelas list dari paket Java util yang list adalah sebuah antarmuka yang digunakan untuk mewakili daftar objek dalam Java. Nah, untuk public class-nya ini adalah deklarasi kelas bir export. Kelas ini akan berisi implementasi metode-metodenya. Nah, untuk list string ini adalah deklarasi metode get branch yang mengambil satu argumen berupa string dengan nama, color, dan mengembalikan list string ini, yang berarti metode ini akan menerima sebuah warna sebagai argumen dan mengembalikan daftar B merek warnanya itu yang sesuai dengan warna tersebut. List string branch yang new array list ini di dalam metode getBranch, sebuah objek list dengan tipe data string yang dinamakan branch yang dibuat. Objek ini akan digunakan untuk menyimpan daftar warna yang sesuai dengan warna yang diberikan. Selanjutnya ada if color equals. Ini adalah percabangan if yang digunakan untuk memeriksa apakah nilai dari variabel color sama dengan string pink. Jika benar, maka merek atau merek warnanya itu sesuai dengan warna pink akan ditambahkan ke dalam daftar branch. Nah, jika warna adalah amber, sorry, jika warnanya adalah pink ditambahkan ke dalam daftar branch. Tetapi selanjutnya jika biru juga akan ditambahkan dalam range. Begitu seterusnya sampai di green. Sedangkan di bagian else dari percobaan ini akan dieksekusi jika warna yang diberikan bukan pink, akan menampilkan S1 S1 21098. Dan bagian Zara Marina Olia ini akan ditambahkan juga ke dalam range. Ini bagian return sebenarnya ini metode getRange mengembalikan daftar merek warnanya yang sudah diperbarui sesuai dengan warna yang diberikan. Yang kurung kerawal ini adalah penutup dari blok
else ini yang ini tadi. Eh, jadi kode ini digunakan untuk menghasilkan daftar merek warna berdasarkan warna yang diberikan sebagai argumen ke dalam metode getBranch. Selanjutnya kita kembali ke file main activity Java. Nah, di sini sudah ada beberapa codingannya, tetapi di sini kita akan ubah sedikit dan menambahkan sedikit. Di sini kita tambah import Android kasih activity. Kita tambahkan lagi import android.os.bundle. Kita tambah lagi import android.view.view. Lalu import Android widget dot spinner. Nanti saya jelaskan satu-satu. Saya ketik dulu. Lalu kita tambahkan import Android widget text view. Lalu import java dot util list. Lalu yang ini kita hapus. Nah, bagian public class-nya main activity extend. Di sini kita ubah menjadi activity saja. Lalu kita buat private beer di bawah sini. Private beer export. Kita panggil kelas yang tadi. Sama dengan new. Lalu beer export. Ini kita tetap adakan override, protect void, onCreate, bundle set in state, super onCreate. Ini oke. Lalu kita di bawah sini kita enter, tambahkan public void. Ini kita ganti find with. Ini kita ganti view. Tapi sebelum itu setelah itu text view kita buat lagi text view branch text view branch nama nama branchnya, lalu bagian spinnernya namanya itu color, find view by ID, lalu rid dot color, lalu string beer type sama dengan string value of color dot get selected item. Setelah itu list string brand list sama dengan export dot get brands, lalu beer type, lalu string builder brands format sama dengan new string builder, lalu for string brand list, lalu brands formatted append brand dot append, maaf sorry salah, dot append. Lalu setelah itu kita enter bagian sini, tulis brands dot set text, di value-nya kita tambahkan brands formatted. Setelah itu
Jadi bagaimana apa fungsi-fungsi dari yang kita sudah buat dari kode-kode di atas. Ya, jadi pada kelas main activity dalam aplikasi ini adalah bagian dari tampilan UI dan logika yang digunakan untuk menampilkan merek warnanya yang berdasarkan pilihan warna yang dipilih oleh pengguna. Nah, untuk bagian package yang Zara Belajar satu ini, di mana kelas main activity berada. Jadi kode ini memberitahu bahwa ini kita berada di paket eh, Zara Belajar satu. Selanjutnya di baris kedua, ini adalah pernyataan import yang digunakan untuk mengimpor kelas activity dari pustaka Android yang ini. Activity adalah komponen dasar dalam aplikasi Android yang digunakan untuk mengatur tampilan dan interaksi pengguna. Selanjutnya, yang Android Bundle ini, pernyataan import yang digunakan untuk mengimpor kelas bundle dari pustaka Android yang berguna untuk menyimpan data sementara dalam aplikasi Android. Lalu ada Android View ini, yaitu digunakan untuk mengimpor kelas view dari pustaka Android. View-nya adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan elemen-elemen UI. Selanjutnya, ada widget spinner adalah untuk mengimpor kelas spinner dari pustaka. Yang ini, import dari ini, untuk yang view tadi ini, kita harus ada importnya. Untuk menampilkan UI yang digunakan untuk memilih opsi dari daftar drop down tadi, yang bagian spinnernya itu. Selanjutnya, text view yang berfungsi untuk mengimpor kelas text view dari pustaka Android untuk menampilkan teks di layar, mengimpor dari ini. Selanjutnya ada public class main activity yang dideklarasi kelas main activity yang merupakan turunan dari kelas activity. Main activity adalah aktivitas utama dalam aplikasi Android. Selanjutnya ada private beer export. Ya, ini adalah deklarasi variabel export yang merupakan instance dari kelas beer export yang digunakan untuk berinteraksi dengan logika bisnis yang terikat dari merek warnanya tadi. Terus ada override. Override adalah anotasi yang menunjukkan bahwa metode yang berikutnya akan menggantikan metode yang ada di dalam superclass-nya. Lalu ada protected void concrete. Yang ini adalah eh, metode oncrete yang dipanggil saat aktivitas dibuat. Ada juga super oncrete. Ini memanggil metode oncrete dari superclass activity untuk melakukan inisialisasi data dasar aktivitas. Ada juga content view yang mengatur tampilan aktivitas dengan menggunakan layout yang didefinisikan dalam file. Ada public void, dalam hal ini adalah metode findBear yang akan dipanggil ketika tombol atau elemen UI-nya tertentu ditekan. Jadi di sini kita membuat tombolnya itu setelah ditekan akan bisa ditekan dan akan menampilkan dari kelas yaitu bir exportnya tadi yang dimana terdapat beberapa wishlist dan nanti akan ditampilkan di dalam text view-nya. Selanjutnya ada spinner color. Sebelumnya ada text view. Ini adalah mendapatkan referensi. Nah, public void-nya ini adalah metode Venbir yang eh, akan dipanggil ketika tombol atau elemen UI-nya tertentu ditekan. Lalu ada text view branch adalah referensi ke elemen text view dengan ID branch dari layout XML. Ada spinner color yang mendapatkan referensi ke elemen spinner dengan ID color dari layout XML. Ada juga string dir type yang mengambil item yang dipilih dari spinner color dan mengonversinya menjadi string. Lalu ada string yang memanggil metode getBranch dari objek export kelas bir export dengan warna yang dipilih sebagai argumen dan menghasilkan daftar merek bir yang sesuai. Lalu ada string builder yang digunakan untuk mengformat merek-merek bir yang akan ditampilkan. Lalu ada for string band yang ini adalah loop for perulangan for yang digunakan untuk mengiterasi melalui daftar merek warnanya. Ada brand set text yang menambahkan setiap merek warna ke objek string builder dengan menambahkan karakter new line, yaitu
kayak baris bawah gitu. Setiap kali merek warnanya ditambahkan, hal ini digunakan untuk membuat setiap merek warnanya ditampilkan dalam baris yang berbeda. Ada brand Cetex yang mengatur teks yang telah diformat ke dalam elemen text view brands untuk ditampilkan di layar. Jadi, main activity yang menghubungkan antara elemen-elemen UI, logika bisnis diwakili oleh kelas Beer Expert, dan tampilan yang akan ditampilkan kepada pengguna. Jadi untuk menghubungkannya, kita menambahkan di activity XML, bagiannya button, itu kita tambah di bawahnya center, kita tambah Android, atau ya on click. Android on click, yaitu namanya Finder. Kita perhatikan lagi kalau ada yang error sebelum kita jalankan. Nah, di sini yang bagian spinnernya kita tambahkan lagi untuk menghubungkannya. Kita pakai anti-res menghubungkan dari stringnya tadi. Pakai array tadi namanya color ya, biar tampil nanti pilihannya apa saja. Setelah itu, setelah itu kita coba jalankan. Setelah itu kita lihat apakah sudah sesuai. Kita coba pilih biru. Nah, yang keluar adalah E1E1211098. Dan akan keluar E1E1211098. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tampilan sederhana yang mengikuti panduan Head First Android Development. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.